Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my mendapat informasi, tetapi saya ingin lebih komprehensif lagi bahwasanya magnesium adalah nutrisi. Oke, saya garis bawahi, magnesium adalah nutrisi, di mana saat ini penelitian di Amerika 64% ya penduduk Amerika itu mengalami defisiensi magnesium, pun terjadi di Indonesia. Kenapa sih bisa kekurangan magnesium, Bapak Ibu sekalian? Udara yang tercemar, makanan olahan, makanan kaleng, apalagi jajanan-jajanan, pengawet, pewarna, itu semua jenis makanan yang bisa mengakibatkan tergerusnya magnesium. Sekarang pertanyaannya, magnesium itu fungsinya apa? Magnesium ini, Bapak Ibu sekalian, mengaktifasi 300 reaksi enzimatik. Jadi kalau tubuh kita, enzim-enzimnya tidak aktif, disitulah letaknya sakit. Disitulah mulai letaknya gangguan metabolisme. Halo? Karena minimnya magnesium. Nah, kami develop magnesium ini dalam bentuk topikal yang dioles. Maka, ini saya tampilkan, ini semua ada jurnalnya. Semua ada penelitiannya. Siapapun dari Bapak Ibu, Pak, tolong dong minta jurnalnya, Pak, tolong dong minta penelitiannya IGB. Saya pasti akan berikan. Ya, magnesium mineral paling penting. Oke, nah di sini juga dikatakan bahwasanya apa sih yang mengakibatkan magnesium itu selalu defisit atau selalu kurang di dalam tubuh kita? Pertama adalah tadi ya makanan yang diolah. Makanan yang diolah itu kayak makanan-makanan kemasan, makanan cepat saji, makanan yang mengandung tadi asam ya. Asam itu kan bisa misalkan minyak. Minyak aja kita bagi 3, ada minyak short chain fatty acid, medium chain fatty acid, sama long chain fatty acid. Ya, itu juga minyak-minyak yang digoreng, dibakar, itu semuanya bisa menggerus magnesium. Kemudian selanjutnya selain ini juga obat-obatan, ya, obat-obatan itu salah satu yang menggerus magnesium, ya. Kemudian selanjutnya keringatan, kita banyak berkeringat, aktivitas itu juga menguras si magnesium. Kemudian kehamilan, kemudian apalagi stres. Kita terlalu memikirkan, terlalu berat, itu magnesiumnya dikuras habis. Oke, sehingga memang defisiensi magnesium banyak terjadi. Oke, selanjutnya magnesium juga mengaktifasi pembentukan energi. Jadi untuk yang Bapak Ibu sekalian yang mengalami gangguan-gangguan misalkan seperti ya kalau bahasa awamnya atau bahasa umumnya sangat defisit lah ya. Tapi sebetulnya kalau di medis saya juga coba mencari apa sih sebetulnya secara defisit itu. Saya agak susah menemukan, tetapi yang paling banyak dikeluhkan seperti halnya low back pain atau sakit punggung bagian bawah. Nah itu dengan MGCL, kemudian dengan peregangan yang sempat saya ajarkan itu, bahkan nanti mungkin kakak-kakak bisa melihat channel YouTube saya yang khusus saya buatkan memang untuk teman-teman yang memudahkan bagaimana latihan gerak untuk yang penyakit asma, untuk yang penyakit pinggang tahunan, sakit pinggang tahunan nggak sembuh dengan magnesium lotion, dengan gerakan peregangan 1 minggu drastis perubahannya akan membaik dan tanpa obat. Oke, nah magnesium ini sudah sangat berulang-ulang, sudah sangat banyak sekali literatur yang menyatakan peran penting dari magnesium ini ketika kita kekurangan. Bahkan salah satu penelitian menyatakan 42% anak muda malah. Anak muda ini juga orang-orang muda yang masih usia di bawah 30 itu sering sekali mengalami kekurangan magnesium. Nah, selanjutnya apa sih gejala yang muncul ketika kekurangan magnesium? Itu biasanya ada palpitasi ya atau aritmia. Jadi gangguan atau denyut jantung tidak beraturan. Kemudian ya salah satunya ya pasti hipertensi ya. Kemudian kram, gampang kram otot. Kemudian apalagi kesemutan. Kemudian apalagi pusing-pusing. Kemudian apalagi kembung sampai diare. Itu salah satunya gejala daripada kekurangan magnesium. Nah, ini semua bisa diatasi oleh message gel. Kalaupun anak-anak itu bisa diatasi dengan lotion kit. Nah, yang luar biasa lotion kit untuk anak-anak ini ketika anak-anak demam, ketika anak-anak batuk flu, ketika anak-anak asma itu bisa dijalurkan, bukan oleh,
Oles itu kan sedikit, kalau balur itu lumayan jumlahnya agak banyak, dibalurkan ke dada sampai ke perut, kemudian ke tengkuk sampai punggung dan sampai punggung bawah, dipijat sebentar, kemudian dipakaikan jaket, ya, kemudian dia tidur karena pasti setelah pakai NGCL itu efeknya ngantuk. Nah, ketika bangun, anak kecil itu sudah sehat kembali, artinya sudah panasnya sudah membaik, kemudian batuk pileknya sudah berkurang. Nah, ini adalah contoh di mana aplikasi magnesium yang gel yang dewasa sama yang anak. Ketika nanti mungkin Bapak Ibu menemukan kasus di lapangan, kita bisa diskusikan terkait dengan penggunaan daripada magnesium. Oke, selanjutnya mungkin ini lebih ke arah analgetik. Jadi kalau yang pusing, kemudian sakit gigi, dioles di luarnya, dipijit di area leher, yang susah untuk tidur, misalkan gangguan atau insomnia namanya, Anda bisa balurkan si MgCl-nya itu di arteri karotis, jadi di leher sini, ya, kemudian di leher sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian tunggu sampai 1-5 menit, dan yang kedua disertai dengan tarikan napas diafragma. Jadi napasnya itu Anda ambil dari mulut atau hidung, tetapi yang kembungnya itu perut. Nah, di beberapa acara saya praktekkan. Atau kalau yang bagi susah, Anda napasnya pakai mulut dulu deh, ya, jadi ditutup hidungnya. Tapi yang naik bukan dada, tapi perut. Atau seolah-olah Anda lagi menghisap air di tangan. Nah, ketika saya di tangan, itu pasti perut yang maju. Jadi kalau yang susah tidur, cara napasnya adalah napas perut atau napas diafragma. Itu hitungannya 10 kali saja sudah cukup. Sambil Anda oles di area karotis tadi, ya, arteri karotis tadi, itu magnesium lotion kit atau yang messenger di apa namanya, atau gamma messenger dioles di leher. Itu untuk yang susah untuk istirahat atau insomnia atau gangguan tidur atau stres, ya. Kemudian selanjutnya nyeri neuropatik. Jadi kalau yang kesemutan, ngilu-ngilu atau baal, itu semua kan neuropatik. Artinya ada gangguan di saraf perifer. Ini juga sangat-sangat membantu, ya. Kemudian selanjutnya terapi diberikan kepada pasien yang nyeri punggung bagian bawah, yang tadi low back pain, gitu ya. Kemudian ini teknik aplikasi, nanti mungkin kalau masih ada waktu saya ingin share videonya, cara peregangannya dan lain-lain, sehingga Anda bisa tiru nanti seperti apa untuk konsumen, sehingga yang pinggang sakit menahun dalam 1 minggu akan membaik secara signifikan. Oke? Nah, kemudian untuk hipertensi, nanti ada caranya untuk menurunkan selama 15 menit, tensinya akan turun dengan penggunaan message gel, gitu ya. Oke, ini patofisiologi. Nah, ini adalah caranya, ya, cara untuk ngurutnya seperti ini. Ini pakai message gel, GMA, ya, pelan tapi dalam. Jadi harus dari bawah ke atas, tidak boleh dari atas ke bawah. Karena ini pena balik ke jantung, ya. Jadi harus dari, saya ulang lagi, ini harus dari bawah ke atas, pelan tapi dalam. Sambil nonton TV, sambil baca, sambil nonton YouTube, sambil nanti ngopi, kopinya kopi GMA, Pak. Ya, jadi Anda pijit begini sambil nonton, dari bawah ke atas, tensi setelah 15 menit Anda urut, ya. Dan yang lebih bagus adalah cara aplikasinya dari dada, ya, dada sebelah kiri, kemudian sampai ke bawah. Nah, baru nanti ngurutnya dari bawah ke atas. Oke, atau bagian jantungnya kok palpitasi, geraknya kok nggak ini ya, geraknya nggak teratur, bahkan sampai ada kayak beban gitu ya, kayak ketimpa sesuatu gitu. Anda langsung oleskan itu, MgCl di dada. Ya, itu sangat signifikan. Oke, bagi yang nyeri dada pun itu sangat signifikan, cepat sekali. Ya, karena penetrasinya magnesium chloride ini sangat luar biasa. Makanya coba Anda sensasinya ketika Anda balut, tunggu 1 menit sudah kering, Pak. Tidak ada lengket dan itu lembab, gitu ya. Dan karena kita pakai minyak virgin coconut oil juga pembawanya, sehingga tidak membuat iritasi. Next lagi. Nah, ini adalah contoh klien kami itu yang dari awalnya 158 sampai 160, bawahnya 96. Jadi yang atas namanya sistolik, yang bawah namanya diastolik, ya. Nah, selama 15 menit perlakuan turun sampai 136 sampai 92.
Nah ini adalah produknya Message Gel yang untuk dewasa, kemudian yang lotion for kids, ini untuk anak. Jadi untuk anak-anak yang batuk, pilek, radang itu nggak usah gampang minum obat kan. Atasi dulu selama memang demamnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Karena memang biasanya anak-anak itu Anda amati jajanannya tidak terkontrol, kemudian banyak minum yang manis-manis gitu ya. Itu sangat-sangat membuat tubuh inflamasi, daya tahan tubuhnya turun langsung. Apalagi jajanan-jajanan yang kandungan pengawetnya, kandungan pewarnanya, itulah yang bisa tadi saya ceritakan atau saya jelaskan mencuri magnesium atau menguras magnesium. Maka magnesium ngedrop, tubuh menjadi demam. Oke, selanjutnya